Rapat paripurna yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kasih sayang-Nya kita bersama-sama dapat mengikuti rapat paripurna pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, secara khusus Bupati Banyuwangi dan Wakil Bupati Banyuwangi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti paripurna pagi hari ini. Semoga paripurna ini dapat bermanfaat untuk membantu perkembangan kemajuan Banyuwangi dan khususnya kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian nota pengantar Bupati atas pengajuan KUA Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2027. Untuk itu, marilah rapat paripurna pagi hari ini segera kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 8 Juli tepat pukul 10.04 WIB, rapat paripurna DPRD secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pengantar Bupati atas pengajuan KUA tahun anggaran tahun 2027. Untuk itu, yang terhormat Saudari Bupati Ibu Ipok Fistiandani Aswaranas dipersilakan. Ketua, instruksi Ketua. Sebelum pelaksanaan Bupati menyampaikan pidatonya, saya harap seluruh peserta mendengarkan, jangan main HP. Dengarkan Bupati ngomong supaya konsen, supaya jelas. Terima kasih. Siap. Lanjut, Bu. Terima kasih Pak Pito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, dan para pejabat komponen pemerintah daerah, para camat dan lurah, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka penyampaian nota pengantar atas diajukannya rancangan kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Banyuwangi tahun 2027. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, segenap pimpinan dan para anggota DPRD, komponen pemerintah daerah, instansi vertikal, media, dan seluruh lapisan masyarakat yang selama ini telah bekerja keras turut serta menggerakkan pembangunan secara berkesinambungan. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, tantangan pertama yang perlu dihadapi dalam penyusunan APBD tahun 2027 adalah keterbatasan ruang fiskal daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan belanja daerah terus meningkat, terutama untuk pembiayaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan daerah tidak selalu mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut. Akibatnya, ruang fiskal yang tersedia semakin sempit menjadi semakin sempit. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Tantangan dan hambatan pembangunan
dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Sementara tantangan siklikal jangka pendek mengharuskan respon cepat, fleksibel, dan efektif, namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut. Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Sementara tantangan siklikal jangka pendek mengharuskan respon cepat, fleksibel, dan efektif, namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Penyusunan KUA PPAS tahun 2027 ini dilakukan dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, baik yang bersumber dari dinamika global maupun kondisi domestik. Lingkungan global bergerak sangat dinamis sejak awal 2026. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, telah berkembang menjadi konfrontasi terbuka, transisi ekonomi, dan intensifikasi konflik tidak langsung di kawasan. Perang ini tidak lagi terbatas pada dimensi politik dan keamanan, tetapi telah berimplikasi signifikan terhadap stabilitas ekonomi global. Kondisi tersebut berimplikasi pada gangguan pasokan energi, jalur perdagangan internasional, dan stabilitas keuangan global yang pada akhirnya memicu volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, serta menguatnya ketidakpastian global yang berdampak pada lintas negara, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun APBD secara lebih adaptif, realistis, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. Sebagai instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tapi juga menjadi cerminan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun 2027 harus mampu mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini, alhamdulillah kita mampu merespon dengan baik melalui kerjasama yang kuat antara eksekutif dan legislatif beserta segenap lapisan masyarakat. Kerjasama ini menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga kita berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan sangat baik melalui kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dengan tepat dan terukur. Meskipun kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian atau uncertainty, kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung target pembangunan. Peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya peningkatan ekonomi daerah. Hal ini salah satunya tercermin dalam anggaran program prioritas pembangunan daerah yang senantiasa dialokasikan dari tahun ke tahun dan fleksibel menjawab kebutuhan yang dinamis. Seiring dengan upaya penguatan ekonomi, peran APBD dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat peningkatan ekonomi daerah dan
dan menjadi penyerap risiko atau shock absorber dalam menghadapi tantangan global yang terjadi saat ini. Arah kebijakan peningkatan local tax juga wajib dilakukan. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah difokuskan pada percepatan dan perluasan digitalisasi, diagnostik potensi ekonomi daerah, serta kerjasama pertukaran data antara instansi pusat dan daerah. Upaya tersebut terutama diimplementasikan pada pemungutan pajak dan retribusi yang merupakan sektor utama perekonomian di daerah. Selain upaya tersebut, strategi pemberian insentif pajak dan retribusi daerah akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian lokal. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas, yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang menjadi secara konsisten serta implementasi reformasi spending better telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menyamakan pandangan, menyatukan langkah, dan melakukan akselerasi upaya pembangunan daerah. Dalam momentum ini, perlu adanya kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan yang fokus, terarah, efektif, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang dimaksud berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk itu diperlukan upaya penguatan well-being serta penguatan konvergensi antar wilayah dengan menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, akselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Kinerja positif perekonomian Banyuwangi berdasarkan data statistik tahun 2025 berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional, yaitu mencapai 5,65%. Hal ini terutama didukung beberapa sektor yang tumbuh signifikan seiring promosi dan inovasi daerah yang semakin gencar. Di antaranya, sektor jasa lainnya sebesar 8,64%, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,61%, transportasi dan pergudangan sebesar 8,40%. Sektor-sektor lain diperkirakan ikut bergerak positif seiring semakin meningkatnya kondisi perekonomian, antara lain sektor jasa perusahaan sebesar 7,37%, industri pengolahan dengan kinerja pertumbuhan sebesar 7,36%. Sektor konstruksi tumbuh sebesar 6,79% dan selanjutnya selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pertambangan dan penggalian ikut mengalami kinerja positif dan tumbuh sebesar 6,26%. Kemudian diikuti sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,14%. Dan sektor informasi serta komunikasi sebesar 4,93%. Kinerja positif tersebut merupakan dampak atau multiplier effect hubungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas. Mempertimbangkan dinamika yang begitu masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2027 diprediksi pada kisaran 5,41%. Indeks pembangunan manusia atau IPM diproyeksikan sebesar 75,87. Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,306.
Persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 5,77% dan indeks reformasi birokrasi sebesar 97. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tema pembangunan tahun 2027 yaitu penguatan daya saing SDM dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yang diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah meliputi 1. Peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja. 2. Reformasi perlindungan sosial yang adaptif dan mendorong kemandirian. 3. Transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan, dan UMKM naik kelas. 4. Produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan rantai distribusi yang efisien. 5. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif. 6. Digitalisasi layanan publik dan efektivitas efisien pengelolaan keuangan daerah. 7. Pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif dan ketahanan bencana. 8. Harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah. Selain upaya tersebut, strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD serta memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang tertuang dalam RKP tahun 2027. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2027 dan 2028. Saudara Ketua dan para anggota DPRD yang saya hormati, beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan dalam rancangan kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 sebagai berikut. Pertama, salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, di mana dalam kondisi global yang sangat bergejolak pada tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat sehingga terdapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah pusat. Secara umum, target pendapatan daerah pada tahun 2027 sebesar 2.416.324.146 rupiah atau turun 14,22% dari APBD tahun 2026 sebesar 2.951.247.897 rupiah. Penyesuaian pendapatan ini dari komponen pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi 898.716.787.033 rupiah dari APBD tahun 2026 yaitu sebesar 800.837.837.033 rupiah. Pendapatan transfer turun menjadi 1.539.329.585 rupiah atau turun 24,87% dari APBD tahun 2026 sebesar 2.053.393.194.336 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami penyesuaian dari APBD tahun 2026 yaitu sebesar 50.170.216.528 rupiah. Kedua, total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar 2.492.932.446.428 rupiah 9 sen, mengalami penurunan sebesar 15,39% dari belanja daerah pada APBD tahun 2026 sebesar
Rp2.949.714.247. Ketiga, jumlah pembiayaan neto pada APBD tahun 2027 diperkirakan sebesar minus Rp23.383.877.717 dari Rp12.466.350 pada APBD tahun 2026. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2027 sebesar Rp2.332.189.842 yang merupakan estimasi Silpa dan rencana divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2027 sebesar Rp2.468.467.559.91 yang merupakan cicilan pokok dan rencana pembentukan dana abadi daerah. Saudara Ketua dan para anggota DPRD serta pada para hadirin yang saya hormati, demikian nota pengantar yang dapat saya sampaikan. Sedangkan penjelasan secara rinci dapat dibahas lebih mendalam pada rapat-rapat panitia khusus, Badan Anggaran, dan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya dapat disepakati dan ditetapkan. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang akan kita hasilkan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Semoga setiap usaha, perjuangan, serta pengabdian kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi.